Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Libel, berjumpa lagi dengan Libel Podcast, disiarkan langsung dari studio podcast SMA Negeri 15 Kota Bandung. Kali ini kita hadirkan siswa dengan profil pelajar Pancasila, yaitu Saudari Alin. Silakan Alin, perkenalkan diri kepada teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alindra Cezaria Delaranto, bisa dipanggil Alin. Saya dari kelas 11 MIPA 7. Oke, itu teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Ini Alin ini punya prestasi dan saya juga penasaran ketika dapat informasi dari wali kelas, di-share di grup sekolah, dan saya melihat, wah ini saya nggak ngerti ini, harus dipanggil anaknya ke sini, dan gurunya juga ketika ditanya apa yang dilakukan Alin, aduh Pak, saya juga nggak tahu ya. Ya udah dah, kita tanya ke orangnya. Baik, Alin di sini kelas 11 MIPA 7. MIPA 7. Baik, Alin, apa tuh yang prestasi apa yang kamu persembahkan untuk sekolah? Jadi saat ini ya. Ini tuh ada lomba yang diadakan oleh Departemen Arsitektur dari Institut Teknologi 10 November atau ITS. Jadi kita tuh disuruh untuk bikin konsep bangunan atau pemanfaatan ruang kosong yang ada di sekolah, dan kebetulan saya juga pakainya ruang sekolah yang di belakang ruang seni yang naik ke atas. Oh, yang sekarang tangga ke atas yang dibangun ya? Iya. Dan itu ruangannya panjang? Iya Pak, itu. Oke. Informasi dari mana Anda itu ada lomba itu? Saya cari-cari di sosial media, di Instagram. Jadi saya menemukan akun Instagram info lomba. Itu saya cari-cari, dan kebetulan saya juga pengen dapat prestasi, pengen punya prestasi, pengen tahu kemampuan saya juga. Jadi saya cari-cari info lomba gitu. Oke, dan ini info lomba ini Anda cari tidak ada yang nyuruh ya? Tidak ada. Jadi betul-betul dilakukan secara mandiri saja? Iya Pak. Karena minatmu gitu ya? Iya. Dan kompetensi yang kamu miliki? Iya Pak. Oke, jadi kamu ini sudah masuk kepada kategori mandiri ini, dan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salah satu nilainya adalah anak-anak itu dilatih mandiri, dan Anda sudah dapat itu, ya, dan itu satu keunggulan Anda. Baik, kenapa Anda ikut lomba itu? Ya, karena saya juga kan tertarik nih untuk bisa masuk arsitektur. Ya, jadi saya pengen mengukur nih kemampuan saya tuh gimana gitu kalau bikin konsep arsitektur dan lain-lain sebagainya. Terus kok kamu kan di sekolah mah nggak ada pelajaran arsitektur ya? Nah, itu dari mana tuh arsitektur Anda pelajari itu? Itu dari kan orang tua saya juga, ayah saya kan teknik sipil, terus kakak saya juga ada yang kuliah arsitektur, dia baru semester 1, dan saya tertarik dari awal, dari sebelum dia masuk sebenarnya saya udah tertarik gitu. Oh, jadi Anda tuh sudah punya gen ya, dari ayah, kemudian ke keluarga dan lingkungan tuh sudah keluarga arsitektur, sehingga darah arsitektur mengalir di darahmu begitu ya? Iya Pak. Dan itu Anda memang bisa bikin sketsa kayak begitu sampai sekarang? Di mana? Iya, sering bikin lukisan atau gambar-gambar sketsa. Biasanya itu minimal harus bikin sebulan sekali sih buat melatih kemampuan. Itu sebulan sekali itu perintah siapa tuh? Dari diri sendiri, dan ayah saya juga kan mensupport gitu. Jadi dikasih tahu gitu harus banyak latihan. Tapi itu muncul ketika ayah memberi support ya. Iya. Anda juga sudah menentukan diri Anda sendiri untuk disiplin seperti itu. Iya Pak. Oke, jadi ketika ada lomba yang kaitan dengan arsitektur, artinya otomatis Anda langsung tertarik. Iya. Nah, itu lombanya bagaimana, online? Iya, online Pak. Jadi pada tahap awal itu kan diberi waktu 1 bulan. Tapi waktu itu saya baru nemu info lombanya tuh seminggu sebelum. Sebelum berakhir? Sebelum deadline dikumpulkan. Oke, seminggu aja berarti? Iya, seminggu. Dan saya kerjakan dalam waktu sekitar 2 hari. Lalu setelah itu nanti ada penyisihan 10 besar sama ada 5 besar, dan alhamdulillahnya saya bisa masuk 5 besar. Dan 5 besar itu nanti kita harus masuk Zoom buat
penilaian terakhir itu dari kita presentasi dari konsep yang udah kita buat. Oke, jadi pertama dikumpulkan lewat soft file ya, Iya. mungkin dikirimkan kepada mereka Iya. dan mereka nanti akan memverifikasi, Iya. menganalisis mana yang layak dijadikan masuk 5 besar gitu ya. Betul. 10 besar, 5 besar. Iya, Pak. Nah, kemudian ketiga besar baru dipresentasi gitu atau 5 besar? 5 besar di presentasi. 5 besar presentasi lewat Zoom. Iya, Pak. Dan kamu dari posisi berapa sekarang? 2. Oh, 2. Iya. Orang juaranya dari mana? Juaranya Kesatunya dari mana? dari anak SMK. SMK. Iya. Oh, kalau SMK kan ngejalur ya. Iya. Pasti dia punya. Kalau Iya. Anda kan nggak ada pelajarannya di SMA ya. Iya. Ya, tapi itu udah luar biasa ini prestasi. Ini nasional ya berarti. Iya, Pak. Oh, luar biasa. Selamat ya buat ini Alin dan orang tuanya. Alhamdulillah saya bersyukur bisa berbicara dan podcast di sini. Dan saya juga belajar dari Alin ya. Terus sebetulnya Anda juga bercita-cita untuk ke arsitek ya? Iya, Pak. Dan itu rencana ke kampus mana rencana Anda? Kalau untuk kampusnya saya masih belum tahu sih ya, masih Kemana belum ya? mikirin. Tapi yang pasti bakal ITB. Ya, Milih ITB. pasti. Alternatif kedua Masih belum tahu. belum tahu. Dan yang jelas, yang penting skill dulu aja ya. Iya, betul. Kalau kuliah dimanapun mungkin, tetapi tidak terlalu utama menentukan ya. Tapi Iya. skill kayak kuliah dimanapun pasti Anda akan bisa berkualitas ya. Alin, Anda itu anak keberapa? Anak ketiga. Anak ketiga. Jadi semua keluarga teknik sipil ke arsitek. Enggak semuanya, ada kakak yang pertama itu jurusan hubungan internasional. Hubungan internasional. Kalau ibu saya wirausaha. Oke, jadi arsitek dengan entrepreneur sudah ada ya. Iya. Nah, Alin ini apa konsep Anda itu yang diajukan kepada lomba itu? Sebetulnya apa sih yang ditawarkannya? Jadi aku untuk ide konsepnya itu mau pemanfaatan ruang kosongnya itu buat sanggar seni. Jadi dimanfaatkan untuk tempat latihan seni dan lain-lain itu. Terus saya juga memanfaatkan area ketapang. Jadi gak dihilangin, cuman jadi ditata lebih rapi lagi untuk bagian panggung dan tempat duduknya itu untuk pementasan seninya gitu. Saya lihat tadi di sketsa kamu, makanya saya ingin mendalami gitu ya. Kan di sana ada katapang ya, Iya, Pak. besar. Iya. Terus panggungnya di situ. Iya, di situ. Nah, saya kan di panggungnya itu ada stage gitu di belakang ya. Kan katapangnya di mana? Saya bilang ini kan ada katapang, jadi kehalangin panggungnya. Jadi gimana konsepnya? Gimana tuh? Saya nggak ngerti tuh, lihat di gambar di kamu itu. Kan saya bilang ini ada katapang besar. Tapi kamu ngegambar di situ ada panggung stage gitu kan keliling, terus ada kayak backdrop di situ ya, ada dinding belakang itu. Nah, ini katapangnya di mana saya bilang? Ya, apa ya? Sebenarnya saya mengubah sih, Pak. Mengubah desain taman itu. Jadi di pinggir-pinggirnya kan ada tempat duduk. Ya. Terus di pinggir-pinggir tempat lapangnya tuh yang mengelilingi lapang itunya tuh ada pohon-pohon. Terus di sebelah kirinya itu ada panggung gitu. Jadi katapangnya hilang dong. Iya, berarti. Nah, itu jadi kalau untuk menghilangkan katapang kayaknya kayaknya sayang ya. Sayang karena luar biasa kalau pohon seusia begitu ditebang, kalau untuk tumbuh lagi kan kita nunggu lama gitu kan. Iya. Nah, kalau mau sih Anda rancang ulang sambil itu pelestarian alam konsepnya. Tetap alamnya dipertahankan gitu. Pohonnya dipertahankan. Karena kan tadi ada filosofinya, mungkin pohon itu satu pohon itu menanggung berapa ya, ada 8 atau 10 orang oksigen gitu. Iya. Jadi ini mungkin bisa dimasukkan ke konsep-konsep arsitektur kamu itu lebih ke memperhatikan alamnya. Iya, Gitu. Tapi kalau yang di atas belakang kamu desain seperti itu hanya di bagaimana tuh konsepnya, kosong aja atau gimana, atau itu kan itu luas tuh ke belakang, Iya. semua dipakai ruang seni menurut konsep kamu? Iya, kalau untuk
konsep saya itu dijadikan tempat seni, tapi di bagian belakangnya itu bisa dikasih apa ya, penutup. Partisi. Ya, itu buat naruh propertinya juga. Gitu. Oh, karena propertinya banyak ya kalau. Iya, kalau seni itu kan pasti banyak ya. Oke. Coba nanti kamu desain ya. Terus saya minta desain yang katapang itu diperbaiki supaya pohonnya tetap ada tuh. Kira-kira digimanain sama kamu. Nanti kalau memang ini kita buktikan gagasan kamu itu untuk desain ini. Oke, itu Alin. Saya bangga kepada Anda. Saya mengucapkan terima kasih ya. Karena Anda sudah membawa nama baik guru-guru kita semua warga SMA Negeri 15 Kota Bandung, padahal Anda tidak disuruh oleh kita. Tapi ini adalah modal Anda dan ini harus menjadi milik Anda. Dan niatkan bahwa semua yang Anda lakukan itu adalah semua atas kemauan diri Anda gitu ya. Dan kalau Anda baik, pasti Allah tuh ngasih yang baik juga kan. Amin. Dan Anda juga bersyukur, saya bersyukur, Anda harus bersyukur nih punya ayah, punya ibu yang luar biasa baik mensupport Anda ya. Dan Anda harus punya komitmen juga bahwa kebaikan itu bukan hanya untuk sekeluarga saja ya, tapi untuk bangsa Indonesia ya. Iya, Pak. Saya berharap ke depan Anda punya ide-ide, gagasan-gagasan untuk memperbaiki bangsa ini ya, terutama dari infrastruktur. Iya. Ya kan? Iya, Pak. Di sekolah aja perlu banyak perbaikan kan? Iya, betul. Nah, nanti kamu saya tantang nih, punya ide-ide apa lagi? Siapa? Nanti serahin gambarnya, presentasikan di hadapan Wakasek kepala sekolah. Pak, saya punya ide ini. Kalau ruangan ini bagaimana kalau kita bikin seperti ini? Siap. Oke, saya tunggu Anda ya. Siap. Baik, Alin, Anda sudah 2 tahun ya di sini kelas 11 ya, dan Anda tahu ada program-program unggulan. Salah satunya adalah program duha setiap pagi bagi yang Muslim ya. Iya. Nah, menurut Anda bagaimana tuh? Komentar sedikit tuh tentang sholat duha gimana? Ya, itu programnya sangat bermanfaat sih menurut saya. Bermanfaat untuk apa ya, kebaikan juga, untuk meningkatkan sikap religius juga. Sikap religius. Nah, kamu melaksanakan tiap hari? Masih belum belum konsisten. Iya, masih belum konsisten. Oke. Kira-kira walaupun tidak konsisten ya, ada efek nggak ketika kamu pagi melaksanakan? Ada efek nggak secara psikologis kepada perasaan, kepada lingkungan, kepada keluarga? Ada nggak efeknya? Ada, Pak. Contohnya kayak jadi lebih tenang, lebih lebih dipermudah aja. Ya, terutama di dalam masalah kecerdasan ini ya. Betul. Nah, hasil riset itu ada anak-anak yang setelah melakukan itu rutin, ininya lebih cerdas. Dan bisa jadi pada Anda. Saya ajak Anda untuk riset loh. Jadi kegiatan rutin duha ini bukan hanya rutinitas seperti biasa, tapi Anda harus riset. Bener nggak ada ngepek gitu. Kalau Anda ada kesulitan, coba selesaikan di situ. Anda ada keinginan, selesaikan di duha itu. Ambil di riset, dirasakan ada nggak. Nah, itu pasti ada, insya Allah. Baik, Rin. Ini Bapak punya, ini kamu termasuk bibit unggul di sini nih. Tapi harus ada program-program sekolah ya, duha udah dikerjakan ya, walaupun pada tahap konsisten ya nanti. Nah, kemudian ada satu program ini yang Bapak tawarkan kepada siswa itu, investasi di pasar modal. Itu sebetulnya sederhana loh, menurut saya lebih rumit ngegambar. Kamu pakai ngegambar pakai manual atau pakai aplikasi ada di komputer? Manual. Kalau di komputer ada nggak aplikasinya? Nggak ada, masih belum bisa. Belum bisa ya? Tapi kamu gambar itu kemarin manual? Iya, manual. Tapi luar biasa ya, itu udah rapih begitu. Iya. Itu pakai penggaris gitu ya? Iya, penggaris untuk sketsanya pakai pensil, tapi untuk pakai pulpennya itu nggak pakai penggaris. Ya, jadi kamu udah betul-betul otak dan tangan itu sudah kompak ya? Iya. Oke. Dan Alin nanti udah usia berapa sekarang? 16 tahun. 16 tahun. Belum punya KTP kan? Belum. Kapan punya KTP? Tahun ini 17 bulan Agustus. Nah,
untuk menambah keterampilan hidupmu selain jadi arsitek, kamu juga harus punya kemampuan untuk berinvestasi di pasar modal. Nah, ini tolong diskusikan dengan teman-teman karena kelas 10 sudah ada yang mulai. Dia berkolaborasi dengan ayahnya, dengan ibunya. Nah, tapi kalau kamu mau punya akun sendiri, tabungan rekening sendiri saham, itu Bapak sarankan dari mulai sekarang. Kira-kira kalau mendengar nih investasi saham, jujur ya ini, jangan ngebohong, jujur aja, walaupun ditonton orang juga ini nantinya, jujur aja. Tertarik nggak menurut kamu? Jujur nih, jangan karena di depan Bapak jadi tertarik gitu. Belum sih Pak, karena jujur saya belum ngerti. Tuh, itu karena itulah knowledge, pengetahuannya. Orang itu mau suka atau tidak itu tergantung pengetahuan. Nah, karena mungkin inilah Bapak juga menyadari mungkin informasi apa itu investasi di pasar modal itu belum menyeluruh di SMA Negeri 15 ini. Tapi kira-kira kalau Anda jujurnya gini, ada keinginan enggak? Karena gini, Anda bisa terus terang ya, akan menuju kepada yang disebut dengan freedom finansial itu mungkin terjadi dengan investasi saham, apapun pekerjaannya. Nah, kira-kira Anda tertarik enggak? Mungkin kalau nanti sudah mengerti pasti bakal nyoba mungkin. Oke. Baik. Nanti siapa wali kelasnya? Budini. Oke ya. Budini kira-kira udah mulai dan bisa diskusi dengan wali kelas ya. Kalau enggak, Anda guru ekonomi siapa? Saya IPA. Oh, IPA ya. Enggak lintas minat? Lintas minatnya bahasa Jerman. Oh, bahasa Jerman. Oke, tapi nggak apa-apa kan Anda bisa komunikasi dengan guru ekonomi. Iya. Nah, ada guru ekonomi itu Bu Depi kan, kalau tidak salah dia sudah praktik. Ada Bu Astri, ada beberapa guru yang lain sudah praktik dan Anda bisa diskusi. Karena bagi Bapak itu adalah skill buat Anda. Ini nambah kecerdasan Anda, kemampuan Anda. Selain jadi arsitek, Anda juga nanti pandai untuk memanage finansial. Baik, Alin, saya berharap Anda terus berinovasi, terus kreatif dan mengikuti lomba-lomba ya. Dan saya tunggu nanti gagasan-gagasan Anda karena di sini ada ruang-ruang, ada ruang-ruang sempit. Coba kamu tawarkan ke sekolah. Insya Allah nanti kalau itu mungkin bisa dilakukan oleh sekolah, insya Allah kita akan wujudkan sebagai bahwa dalam kurikulum Merdeka itu gagasan-gagasan siswa itu harus digali, kemudian ya diapresiasi oleh sekolah. Nah, ini adalah kamu hadir di sini sebagai apresiasi dari sekolah dan saya perkenalkan Anda ke halayak umum dan ini bisa ditonton sedunia ya karena akan diupload di Libel Podcast. Sudah subscribe? Sudah Pak. Sudah. Ya, nanti bisa dikirim ke orang tua ya. Iya Pak. Nah, dan ini saya ucapkan selamat kepada orang tua Alin. Bapak Ibu sudah memiliki anak yang cerdas, anak yang berprestasi, dan ini adalah satu apresiasi dari kami dan kami mohon maaf segala kekurangan dari upaya-upaya kami dalam meningkatkan layanan pendidikan ini. Tetapi insya Allah semuanya akan kembali kepada kita semua, kepada orang tuanya, kepada guru-guru. Tetapi anak-anak yang baik itu lahir dari orang tua yang baik, insya Allah, yang mensupport, yang mendoakan, dan kita sebagai guru insya Allah setiap hari selalu mendoakan anak-anak menjadi anak-anak yang baik. Alin, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf Anda belajarnya di sini dulu, tidak bersama-sama anak yang lain. Tapi di sini Anda sudah belajar menginspirasi kepada teman-teman di Indonesia dan di dunia ya. Dan mudah-mudahan ini akan tercatat nih, karena kamu akan diupload. Kemudian kalau kamu kuliah nanti 1 tahun 2 tahun ke depan kamu sudah berusia 40 tahun, kamu juga akan nonton tetap podcast ini. Semoga ini menjadi kenangan manis, kenangan indah, dan menjadi masa depanmu yang cerah. Amin.
Demikian pemirsa Lipier Podcast. Tapi terakhir kamu pesan-pesan buat teman-teman apa? Kita sebagai pelajar kan harus menemukan jati diri kita. Jadi banyak-banyak bereksplor untuk cari kemampuan kita. Dan sekarang belajar tidak harus ada guru begitu ya? Iya betul. Karena belajar bisa mandiri. Semuanya menggunakan handphone. Online. Oke. Terima kasih para pemirsa. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Jangan lupa komen, like, and share. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.